Kita semua mungkin telah melihat foto ini. Gambar hitam putih yang mengabadikan sejarah negara kita. Hari di mana Indonesia tidak lagi terbelenggu oleh penjajah. Soekarno yang membaca teks proklamasi, bendera merah putih jahitan Fatmawati yang dinaikkan ke udara, ramainya orang yang mengitari bendera pusaka. Mungkin kita melihat foto-foto ini pertama kali di buku PKN, internet, atau mungkin di suatu poster perayaan Dirgahayu Indonesia. Tetapi, tahukah Anda siapa pemotret di balik foto itu? Pagi hari 17 Agustus 1945, seorang Frans Sumarto Mendur dan kakaknya Alexius Impurung Mendur bergegas untuk ke rumah kediaman Insinyur Soekarno. Setelah mendapat kabar bahwa kejadian penting akan terjadi di situ. Ternyata benar, di saat mereka sampai, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Frans dan Alex ke sana membawa kamera Leica mereka. Hanya saja, lembar plat film yang mereka miliki terbatas. Ternyata mereka berencana untuk mendokumentasikan kejadian penting ini. Mereka berdua pun masih mendokumentasikan prosesi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hanya saja dalam beberapa foto. Frans sendiri hanya dapat mengambil 3 ketika Soekarno membaca teks proklamasi, ketika bendera dinaikkan, dan ketika suasana sedang dikala pengibaran bendera. Setelah upacara dibubarkan, kedua bersaudara itu pun bergegas menuju suatu lap foto di mana mereka akan mencuci foto-foto yang telah mereka ambil. Sayangnya, di perjalanan, tentara menghampiri mereka, tentara Jepang, untuk meminta apa yang mereka miliki. Alex dengan terpaksa memberikan kamera milik dia, serta plat film atau negatif film yang dia miliki kepada tentara Jepang. Berbeda dengan kakaknya, Alex mengatakan bahwa dia telah memberikan plat film atau negatif film tersebut kepada barisan proklamator. Beliau berbohong kepada tentara Jepang. Dan setelah diperiksa, tentara Jepang pun percaya. Bagaimana? Karena Frans telah mengubur negatif foto ke dalam tanah di bawah pohon. Ia telah menipu tentara Jepang dan tidak berkata jujur. Malam hari itu juga, Frans dan Alex kembali ke pohon letak foto tersebut, menggalinya keluar, lalu memanjat dinding lap foto dan mencuci 3 foto yang telah kita sebutkan sebelumnya. 3 foto ini pun akan dicetak oleh berbagai koran, oleh berbagai harian, dan digunakan sampai sekarang sebagai bukti real dari kejadian proklamasi kemerdekaan negara kita. Hanya karena Frans, generasi-generasi rakyat Indonesia yang ada di masa depan masih dapat menghidupi hari kemerdekaan kita. Keputusannya bisa berakhir kematian apabila Jepang tahu, tetapi ia sadar akan pentingnya foto tersebut. Maka ia rela mengorbankan hidupnya. Ada 2 amanat yang dapat kita ambil dari kisah sejarah ini. 1, bahwa tidak semua kebohongan itu memiliki unsur negatif. Ketidakjujuran tidak selalu berakhir dosa. Terlebih apabila ketidakjujuran tersebut dapat menentukan nasib suatu bangsa. Yang kedua adalah bahwa pahlawan negara kita bukan hanya para tentara yang berjuang dalam perang, atau politisi yang membawa ide kemerdekaan, tetapi juga 2 orang fotografer biasa yang mengabadikan sejarah kita. Yang ku ingin langsung saja menikam di hatiku, tak rela kau menangis, menerka gerimis di sepanjang lorong itu. Aku tak sanggup lagi. Bapak Sapardi, lihat Ari Reda jualan tiket di Cikini, bikin konser mini merayakan puisi. Yo Pak Sapardi,